الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Mudah-mudahan lantunan ayat suci Al-Quran tadi menjadi penawar dan ibadah bagi yang membaca dan umumnya bagi kita semua yang mendengarkan. Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia. Bu. Masih semangat? Masih kuat? Masih segar? Baik Ibu, sesuai janji saya segmen ini kita akan kembali mendengarkan pembahasan tafsir yang insya Allah akan dibahas oleh guru kita Ustadz Lutfi Mubarak. Beliau akan membahas surat Al-Quran Al-A'raf ayat 16-17. Silahkan guru. Terima kasih Ustadz Albe. Siap guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pemirsa Cahaya Hati iNews TV yang berbahagia dan juga jamaah yang hadir. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita semua bisa bersua. Semoga pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa dan jemaah sekalian, qari'ah tadi telah membacakan surah Al-A'raf ayat 16 dan juga ayat 17. Mari terlebih dahulu kita bersama-sama untuk menerjemahkannya, sekaligus nanti kita mencoba untuk mentadaburinya melalui tafsir Ibnu Katsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Syaitan berkata, maka karena engkau telah membiarkan aku tersesat, atau engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ibu-ibu sekalian, itulah syaitan. Menggoda kita dari jalan yang lurus. Di dalam tafsir Ibnu Katsir, jalan yang lurus tersebut adalah jalan kebenaran dan juga jalan keselamatan. Kita meyakini bahwasanya siratal mustaqim atau jalan yang lurus itu adalah agama, adalah al-Islam. Karenanya setan sekuat tenaga bagaimanapun akan terus menggoda kita, terus menghalangi kita agar keluar dan tergelincir dari jalan yang lurus itu.
Di dalam surah yang sangat populer, kita sering membacanya dalam setiap kali sholat dan bahkan masuk di dalam rukun sholat yaitu surah Al-Fatihah. Kita semua membacanya seraya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, tunjukilah kepada kami jalan yang lurus. Nah, Ustaz Abai penjelasannya, bayannya dalam ayat itu adalah ayat yang di depannya tentunya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adalah jalan yang engkau beri nikmat atas mereka. Dan bukannya jalan yang dimurkai ataupun jalan yang sesat. Di sini sementara ahli tafsir memaknai bahwasanya al-maghdub itu kelompok Yahudi dan ad-dallin itu adalah Nasrani. Akan tetapi apabila kita lihat di dalam konsepsi kehidupan kita tidak terlepas sesungguhnya dari siratal mustaqim dan lawannya adalah siratal maghdub dan ad-dallin itu. Sederhananya pemirsa Cahaya Hati Ainus TV yang berbahagia dan jamaah sekalian, bila kita memilih bagaimana menentukan pasangan, maka siratal mustaqim itu adalah menikah. Maka perzinahan itu ya boleh dikatakan siratal maghdub. Apabila kita ingin kaya, ingin sejahtera, maka siratal mustaqim itu adalah berusaha. Ya siratal maghdub itu atau ad-dallin itu adalah mencuri. Jadi di dalam kehidupan ini kita tidak terlepas dari kebenaran dan salah, kebaikan dan juga keburukan. Tinggal bagaimana kita selaku orang-orang yang beriman untuk memilihnya, untuk meniti jalannya. Ibu-ibu sekalian, selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman yang mengungkapkan kalimat syaitan di sini, tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian kami akan datang kepada mereka, ini kata syaitan. Kami akan datang kepada manusia dari depan mereka, dari belakang mereka, dari kanan mereka, dari sebelah kiri mereka. Dan kata syaitan dengan percaya dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala tajidu, dan engkau tidak akan mendapati aktsaruhum, kebanyakan manusia, syakirin, bersyukur. Mim baini aidihim di sini ditafsirkan sebagai setan akan senantiasa membujuk dan memperindah kepada manusia akan hal-hal yang bersifat duniawi. Sehingga manusia terjerembab, terjerumus, dan kemudian dia terus saja fokus terhadap hal-hal yang bersifat duniawi itu. Wa min khalfihim ditafsirkan sebagai setan akan senantiasa mengganggu, membuat keraguan, kebimbangan kepada manusia akan akhirat manusia. Dijadikannya sebagai sesuatu hal yang berat, menjadi beban, sesuatu yang manusia tidak memiliki keyakinan terhadap akhirat. Wa an aymanihim, dalam kitab tafsir Ibnu Katsir ini ditafsirkan sebagai dari sebelah kanan mereka. Itu artinya adalah setan akan senantiasa menggoda manusia untuk enggan berlaku kebenaran, untuk enggan berlaku kebaikan. Begitu pula sebaliknya, wa an syama'ilihim, setan akan senantiasa menggoda dari arah kiri manusia, artinya akan senantiasa mendorong manusia untuk selalu berbuat keburukan. Pemirsa Cahaya TV, Cahaya Hati Ainus TV yang berbahagia dan
jamaah sekalian, setan sekali lagi tiada hentinya terus menggoda kita. Terus menjadikan kita, hati-hati nih ibu-ibu nih. Jangan terlalu betah sebenarnya di dunia ini sebenarnya. Karena kalau kita mau bandingin dengan surga sebenarnya nih, ya orang-orang yang beriman niscaya memilih surga. Tetapi yang dimaksud dengan jangan terlalu betah di sini adalah hati jangan terpaut dengan dunia dan materi. Jangan terlalu lebih. Betul, sehingga ia takut akan kematian. Masya Allah. Naudzubillah. Sehingga kepada hal-hal yang bersifat ukhrawi itu kurang, tidak terbayangkan, bahkan tidak memiliki orientasi terhadapnya. Jika kita kemarin Ustadz Abe telah melaksanakan saum Ramadan, kita mengambil sebuah ilustrasi sederhana. Apa yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa? Kira-kira apa nih Bu? Bu Ustazah. Berbuka. Betul Ustadz Abe. Iya Guru. Yang paling ditunggu oleh orang yang berpuasa itu adalah saat-saat berbuka yang ditandai oleh azan maghrib. Iya. Karenanya kalau kita mendengar seloroh di atas membran tuh, Allah, padahal baru jam 5. Iya. Kita mengucap alhamdulillah. Umma sholli ala Muhammad. Ternyata baru selawat. Iya. Saking ditunggunya gitu loh. Asar aja sama. Betul. Kayak mirip maghrib nih asar padahal itu. Betul. Kemudian yang kedua pertanyaannya, pemirsa Cahaya Hati dan juga jemaah sekalian, kenapa berbuka puasa itu begitu ditunggu? Jawabannya ternyata nggak hebat-hebat amat gitu. Nggak terlalu hebring lah ibaratnya. Karena ada sepiring nasi dan segelas kolak gitu. Itu aja kok sebenarnya, benar nggak Ibu nih? Yang kita tunggu itu. Iya. Nah, pertanyaan yang ketiga adalah, kenapa saat-saat pertemuan dengan Allah di surganya itu nggak pernah ditungguin? Gak pernah dinantikan. Jangankan dihitung-hitung. Seperti menghitungnya orang yang berpuasa menunggu berbuka. Kan dihitung-hitung tuh. Jam 12 buka puasa, 6 jam lagi jam 3. 3 jam lagi jam 5. Iya. 1 jam lagi kan begitu. Bagaimana betul. menghitung-hitung saat-saat pertemuan dengan Allah ya memang dimuhasabahi, dievaluasi. Usiaku 50, berapa lagi nih kira-kira usiaku, kan begitu. Baik, ibu-ibu sekalian, jadi ternyata jawabannya adalah sederhana. Kenapa kita berbahagia ketika berbuka? Karena ibu menyiapkan makanan berbuka. Hanya menyiapkan makanan berbuka ibu bahagia. Jadi bagaimana kita mau bahagia saat-saat bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapkan perbekalan berupa ibadah dan amal soleh. Niscaya akan bahagia. Insya Allah. Demikian. Terima kasih Guru, Masya Allah luar biasa. Satu pertanyaan Guru, ketika setan ini menjadi musuh yang nyata buat kita, lalu bagaimana agar diri kita tidak bersahabat dengan setan? Baik, pertama kita sering berta'awuz kepada Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dalam hal apapun. Kemudian juga yang kedua, dalam ayat surah Al-A'raf di ayat-ayat terakhir ini, innalladzina taqaw idza massahum ta'ifum minasyaitoni tadakkaru. Kita ketika mampu untuk menentukan ini digoda setan nih. Ini keburukan nih. Ini menjurus kepada kemaksiatan. Buru-buru kita ingat. Masya Allah. Buru-buru kita ingat. Buru-buru kita ingat dan kemudian kita menyadarinya. Dan yang ketiga, kita senantiasa memproteksi diri kita dengan tuntunan ayat-ayat Allah dan hadis Rasulullah SAW dalam setiap sendi kehidupan kita. Insya Allah kita akan terhindar dari setan. Terima kasih Guru, Masya Allah luar biasa. Itu adalah penjelasan daripada surah Al-A'raf ayat 16-17 yang insya Allah memberikan banyak kebaikan buat kita semua. Di antaranya waspada bahwa setan ada di depan, di belakang, di kanan dan kiri. Dia akan menjadi musuh buat kita semua. Sehingga moga-moga kita memohon kepada Allah agar Allah selamatkan kita semua. Terima kasih kepada Kiai Lutfi Mubarak. Setelah ini kita akan mendengarkan tausiah dari guru kita Kiai Haji Abdul Wahab. Jangan kemana-mana, tetap di Cahaya Hati Indonesia.